A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu puasa sebagaimana mestinya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, tepatnya pada pada 17 Ramadan 1441 Hijriah, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan tema sedekah atau sedekah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, engkau membantu seseorang dalam hal kendaraannya, engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya, atau mengangkatkan barang-barang ke atasnya adalah sedekah. Perkataan yang baik termasuk sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis lain juga menyebutkan, senyummu di hadapan saudara sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Sedekah, makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Maka itu termasuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus, di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Ashr ayat 96 yang artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir dan sifat pelit, yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya, begitu pentingnya kita untuk melihat kepada diri kita. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil? Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dirinya termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal ia tergolong ke dalam orang-orang yang bakhil. Tentunya bakhil di dalam bersedekah itu masuk dalam perkara yang wajib untuk dikeluarkan. Zakat Idul Fitri, kemudian zakat mal yang itu wajib bagi seseorang untuk dikeluarkan. Kemudian juga memberikan nafkah kepada keluarga dan semua wajib ditanggung. Maka itu termasuk ke dalam kewajiban harta.
Ketika seseorang kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam tersebut sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit dan kikir. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW atas orang yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan didapati pada hari kiamat menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi seorang yang bersedekah dengan satu biji kurma ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Dan demikian akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah, yang gemar bersedekah, tidak merasa bahwa dia sudah bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita tentang sedekah terlebih di bulan Ramadan. Aisyah menyifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika di bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran tatkala itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik lagi tatkala berada di bulan suci Ramadan. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak memberikan kebaikan seperti angin yang berhembus dengan kencang. Inilah keutamaan bersedekah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan beliau sangat bersemangat untuk bersedekah. Beliau sangat bersemangat untuk bersedekah dan diumpamakan seperti angin yang berhembus dengan begitu kencang tanpa ada rintangan, tanpa terhalangi. Begitu Nabi Muhammad SAW memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berinfak dengan harta yang baik, dengan harta yang halal, dan demikian juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa yabbata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semuanya untuk bersedekah dengan harta yang halal, dengan harta yang baik, dan kita dapatkan dengan cara yang benar, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan beribadah tersebut adalah dengan memperbanyak bersedekah. Kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu kuatnya bersedekah di bulan Ramadan.
Kita dapatkan pula para sahabat mereka bersedekah, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Quran surah Ali Imran ayat 92. Maka kita dapatkan Abu Bakar akan seluruh hartanya ketika dapati kembali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berinfak dengan setengah dari hartanya. Kita dapatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menyiapkan pasukan perang yang lengkap semuanya dari hartanya, dari infaknya, dari sedekahnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar ayat tadi, seorang sahabat memiliki harta yang banyak, dan tatkala mendengar ayat tersebut bahwa tidaklah sampai seseorang kepada kebaikan kecuali menginfakkan apa yang dicintai, maka dia mendapatkan harta yang paling dia cintai adalah harta yang ada di depan masjid, harta kebun yang ada di depan masjid, dan kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW menginfakkan kebun tersebut. Subhanallah, bagaimana contoh dari para sahabat. Mereka Allah anhu tatkala datang dengan membawa barang dagangannya yang begitu banyak, sampai di jalan-jalan Madinah semua terpenuhi dengan barang dagangan beliau. Maka tatkala itu ditawar oleh para pedagang Madinah, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ada yang lebih berani dari itu semuanya, dan terus demikian jawabannya. Ternyata beliau akhirnya mengatakan bahwa harta ini semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedekah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Yang mudah-mudahan kita semuanya bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut, sehingga kita lebih bersemangat untuk bersedekah. Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, bulan yang dilipatkan pahalanya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah. Baiklah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.